hari ini Pak, saya lakukan bahwa ada dua pemateri kami, ada Pak Kubu Pongki, beliau adalah praktisi, sekaligus juga lecture Pak, seperti Prof. Tresna. Ya. Kemudian ada Pak Dr. Isradi, sangat kenal dengan Prof. Tresna, dan terima kasih Pak Isradi, kebetulan beliau adalah dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Balikpapan, istilahnya di sini kami bos kami Pak. Ya. Oke. Kemudian ada 87 mahasiswa teknik mesin dan mahasiswa K3 dan beberapa universitas lain yang bergabung pada siang hari ini, Prof. Saya dilihat partisipannya insya Allah sangat banyak. Mudah-mudahan seperti ini terus karena mereka sangat antusias karena saya bilang ada Prof. Tresna. Jadi perlu saya sampaikan, Prof. Tresna ini adalah salah satu guru besar di Departemen Teknik Mesin Universitas Indonesia. Benar ya, Prof? Kemudian salam buat Prof. Aryo, kebetulan beliau Aryo, ya. Ya, Prof. Kemudian beliau juga adalah Ketua Badan Kejuruan Mesin Persatuan Insinyur Indonesia. Benar ya, Prof ya? Oke. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, Prof, mungkin sebagai speaking boleh, monggo silahkan sekitar 20 atau 20-25 menit. Monggo silahkan, Prof. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dan semoga di dalam suasana pandemi COVID ini kita tetap diberi kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita selalu diberi rahmat dan karunia serta ridhonya untuk menjalankan hidup ini dengan sebaik-baiknya, memenuhi seluruh ibadah yang betul-betul diamanahkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan kita tahu bahwa manusia fitrahnya adalah hilaf, salah, dan lupa. Gitu ya. Nah, ini yang tentu ini merupakan suatu periode waktu yang betul-betul kita manusia yang diberi kelebihan untuk berpikir, melihat semua fenomena alam yang terjadi. Ya, sebenarnya ini adalah fenomena alam, ya, dan merupakan suatu hasil dari sunatullah. Ekosistem itu selalu berinteraksi, ya, elemen-elemennya, dan sekarang menimbulkan suatu pandemi, ya, bisa saja ada pendapat-pendapat bahwa ini direkayasa, tapi kenyataannya ini memang merupakan suatu interaksi dari suatu ekosistem. Ya. Jadi banyak hal yang kita bisa lihat bahwa ketidakharmonisan dari pembangunan atau pertumbuhan yang kita lakukan menimbulkan dampak yang kita sebut dengan pandemi. Ya. Dan ini merupakan suatu krisis dunia. Jadi world crisis, ya. Dan tentu karena ini merupakan suatu world crisis, ini juga merupakan suatu hikmah bagi umat manusia melakukan suatu istilahnya gotong royong, gitu ya. Gotong royong tidak terbatas pada suatu negara, tetapi juga antar negara, ya. Jadi ini betul-betul sangat dibutuhkan. Sekarang semuanya
mengalami suatu krisis ekonomi, ya. Dan sebentar mudah-mudahan kita tidak minus ya. Tetapi menuju kepada 0, 1 atau 2% pertumbuhan, dan mudah-mudahan tidak minus. Oleh sebab itu memang di tingkat nasional kita betul-betul perlu suatu rasa persaudaraan yang tinggi, dan khusus pada hari ini kita sesama insinyur mesin atau komunitas mesin perlu menggalang agenda baru ya ke depan di dalam menghadapi new agenda khusus di dalam profesi kita untuk menghadapi COVID-19 ini. Nah, ini yang perlu tentu komunitas insinyur mesin di seluruh wilayah Indonesia untuk memikirkan suatu agenda yang betul-betul bisa merupakan suatu inovasi menghadapi new normal ini. Nah, tentu sebagai komunitas profesi, ya kita sebagai dosen ataukah kita sebagai industrialis atau kita sebagai konsultan, ya, di dalam keprofesian kita mendadak juga mengalami suatu perubahan yang tidak bisa tidak kita hindari gitu ya. Artinya kita semua seperti hari ini untuk berkomunikasi kita mendadak online ya. Jadi semua mendadak online. Atau kalau bahasa lebih kerennya itu adalah kita secara tidak sadar melakukan suatu transformasi ya dari analog ke digital transformation. Nah, ini merupakan suatu hal yang di dalam keprofesian kita saja sudah harus memikirkan digital transformation apa yang harus kita lakukan. Ya, sebagai suatu perusahaan, ya maka kita harus melakukan suatu, paling tidak adalah empower people, ya, betul-betul memberdayakan komunitas kita. Ya, kalau umpamanya di perguruan tinggi seperti Bu, saya lupa namanya, Bu Suherna, Pak. Bu Suherna, Ibu Suherna. Ya, Bu Suherna sebagai pimpinan di perguruan tinggi tentu memikirkan bagaimana mau empower semuanya. Pasti ada teman-teman yang mungkin tidak begitu responsif menerima perubahan ini, tentu akan menjadi masalah. Oleh sebab itu harus bergotong royong melakukan pemberdayaan. Jadi people empowerment. Nah, banyak lagi sebenarnya digital transformation yang harus kita ciptakan, ya. Tentu dengan komunikasi online, tentu hal-hal yang bersifat emotional, ya, quotient atau kecerdasan emosional. Apalagi sekarang ini kan mungkin tingkat emosional itu tinggi gitu ya. Tingkat emosional itu tinggi, dan kita betul-betul harus bisa memanage stres pada era COVID-19 ini. Nah, itu adalah hal-hal di dalam digital transformation yang kita harus lakukan. Dan tentu sekarang dunia pendidikan khususnya katakan mechanical, ya. Kalau perkuliahan yang bersifat memberikan pengetahuan dan kemudian memberikan pengembangan di dalam soft skill,
dan di dalam pengembangan pengetahuan mechanical. Ya, itu secara pengetahuan ya bisa dilakukan dengan perkuliahan online atau PJJ, pendidikan jarak jauh. Tetapi merupakan suatu tantangan ke depan ini adalah bagaimana hybrid laboratory, katakan virtual laboratory, digabung dengan suatu metode. Apa metode itu? Nah, itu yang kita masih merupakan tantangan ke depan. Ya, bahwa dampak daripada COVID-19 ini kan long term dan long lasting, ya. Jadi ini kita perlu sadari betul bersama bahwa new normal ini betul-betul menciptakan kita menjadi seperti budaya teman-teman di microbiologis, ya. Sebenarnya teman-teman di microbiologis itu sudah biasa dengan budaya seperti sekarang ini, cuci tangan, ya, kemudian menggunakan masker, ya. Itu di lembaga Eijkman mungkin sudah suatu hal yang setiap hari memang begitu, ya. Nah, kita sekarang harus memasukkan itu sebagai budaya baru di seluruh profesi maupun industri, ya, maupun services, ya, mall, toko-toko dan sebagainya. Itu harus menciptakan suatu budaya baru tadi. Banyak tantangan di dalam mechanical ini, ya. Nah, tentu produk desain ke depan tentu juga memasukkan protokol-protokol yang harus diperhatikan di dalam menghasilkan suatu produk, ya, suatu produk. Tentu produk yang betul-betul memikirkan mengenai engagement antara virus dengan satu produk, itu merupakan suatu inovasi yang sangat diharapkan ke depan. Nah, ini yang banyak peran daripada mechanical engineering. Seperti sekarang ini saya adalah anggota tim untuk pengembangan prototip jenis lain. Kalau ventilator itu kan ada yang bersifat membantu pernafasan biasa, kemudian ada lagi intervensi terapi oksigen. Nah, ini saya kebetulan anggota di dalam terapi oksigen. Jadi ada yang caranya adalah untuk membantu pernapasan itu lebih baik, tetapi justru banyak sekali kematian di dalam kasus COVID ini karena penggunaan ventilator itu sendiri, ya. Sehingga yang berikutnya adalah yang disebut dengan terapi oksigen atau enforce atau high flow, HFNC, ya, natal dan kumula, ya. Itu satu teknik injeksi dari oksigen dicampur udara dengan pemanasan, kemudian masuk ke dalam paru-paru dengan humiditas dan temperatur tertentu sehingga oksigen itu bisa menembus sampai ke dalam paru-paru, dan itu merupakan satu tantangan bagi insinyur mesin, karena semuanya itu ada di sana, ada heat transfer, ya, ada fluida, ya, ada flow pompa dan sebagainya, ya, pencampuran udara dan oksigen untuk mengatur konsentrasi dari 60% sampai 100%. Nah, ini merupakan suatu tantangan-tantangan baru yang dulu tidak pernah kita pikirkan, gitu, ya. Dan kita betul-betul taken for granted dengan produk-produk impor. Sekarang semuanya tentu yang disebut produksi massal. Nah, untuk ventilator itu kan banyak sekali produk-produk yang mahal dan ukurannya besar, ya. Untuk portability itu menjadi masalah, dan ini merupakan tantangan baru bagaimana ventilator atau oksigen terapi HFNC itu bisa kecil, smart dan portable.
Nah, ini merupakan tantangan-tantangan ke depan di dunia teknik mesin, dan saya pikir banyak sekali tantangan yang kita hadapi di dalam membuat bahwa di dalam era COVID ini bagaimana kita bisa mempertahankan kualitas, ya. Dan tentu waktu shocking mendadak online itu mungkin terjadi suatu disturbance pada kualitas pembelajaran mahasiswa maupun kualitas belajar mengajar daripada dosen dan interaksinya kepada mahasiswa. Tentu berjalan dengan waktu ini kita akhirnya harus bisa catch up performance tadi dan bisa melakukan suatu desain daripada SOP maupun KPI dan sebagainya sebagai lembaga perguruan tinggi untuk mengukur keberhasilan atau achievement untuk mencapai minimum requirement yang diperlukan di dalam pengendalian mutu. Nah, ini saya pikir hal-hal yang perlu sebagai dosen atau guru besar di universitas tentu kita mengalami semua hal itu dimanapun, ya. Dan ini suatu hal yang perlu ditanamkan adalah memang mengempower dan tidak berhenti berinovasi dan tetap performance management itu perlu kita tetap lakukan, ya. Quality management, quality assurance cuma sekarang menjadi berubah dan itu kita perlu duduk bersama untuk reinventing kembali hal-hal yang perlu kita tambahkan di dalam quality management dan quality assurance di perguruan tinggi. Dan saya pikir sama, tidak saja mechanical, di semua bidang kita melakukan suatu perbaikan. Nah, saya pikir itu, ya, kita menghadapi era new normal dan komunitas insinyur mesin ini menghadapi suatu tantangan baru, ya. Yang jelas tugas kita, katakan di BKM, betul-betul bisa menjalankan mendadak online ini semua aktivitasnya dengan tidak mengalami suatu perubahan atau tidak mengalami suatu penurunan di dalam komunikasi maupun delivery information kepada semua membernya, itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian diharapkan juga perguruan tinggi di dalam menghasilkan insinyur-insinyur mesin tentu pasti dari Maret sampai Juni kemarin sedikit banyak ada suatu disturbance yang bisa mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar, terutama yang bersifat eksperimen atau research laboratorium. Tentu itu akan menjadi suatu masalah. Mungkin kalau prototyping ya tidak begitu masalah karena mahasiswa bisa membawa produknya ke rumahnya dan kemudian kita bisa melalui Zoom berdiskusi dengan melihat produknya langsung dan melakukan perbaikan atau penyempurnaan. Yang sulit adalah alat laboratorium tidak mungkin dibawa ke rumah oleh mahasiswanya, ya. Dan ini yang belum terpecahkan inovasinya bagaimana. Dan saya pikir BKM kemudian juga setiap universitas yang mempunyai fakultas teknik, mempunyai prodi teknik mesin itu bisa berinovasi dan melakukan sharing. Suara hilang, lemah dan ada jaringannya. Lemah, ada jaringannya, gue nggak pada kuat. Kita bisa melakukan sharing dengan penemuan-penemuan. Nah, ini sangat ditunggu bidang teknik mesin untuk melakukan virtual laboratory dan kemudian istilahnya kita sebut sebagai hybrid, ya.
hybrid laboratory, ada bagian yang bisa virtual dijelaskannya, kemudian ada yang bisa dilakukan secara online dan meminimumkan hal-hal yang bersifat fisik. Nah, ini tentu mungkin bagian-bagian yang menjelaskan operasi dari peralatan itu bisa kita lakukan dengan virtual laboratory, dan seolah-olah mahasiswa itu mengendalikan peralatan dan kemudian perilaku dan kalibrasi itu menjadi dipahami di dalam. Kemudian untuk testing yang sesungguhnya dari suatu sampel atau itu memang mau tidak mau harus dilakukan, tetapi bisa kita minimumkan. Dan tentu banyak sekali investasi yang harus kita lakukan di dalam infrastruktur, misalkan adalah automation di dalam laboratorium, sehingga sekarang ini kan pendekatannya betul-betul individu ya, tidak kelompok gitu ya. Jadi semakin individualistik ya, pendekatannya di dalam aktivitas apapun ya, di dalam akademis maupun di dalam research dan sebagainya itu, sehingga mahasiswa harus ini banyak sekali investasi yang dan kita di satu sisi secara ekonomi mengalami suatu penurunan, di sisi lain ada investasi yang diperlukan untuk mengakomodasi digital transformation. Nah, ini memang suatu hal yang merupakan tantangan. Nah, ini saya perlu amanatkan dan tapi bukan berarti tidak ada jalan keluar ya. Kita diberikan kelebihan manusia yang berpikir, maka istilahnya jalan keluar itu pasti ada, dan tinggal adalah minimum requirement itu yang kita perlu perhatikan. Ya. Memang dalam suasana seperti ini kita tidak bisa idealis, tetapi kita harus bisa mencapai minimum requirement yang kita harapkan. Pak Menteri pun menyarankan jangan mempersulit mahasiswa lah. Di dalam situasi pandemik ini jangan mempersulit mahasiswa. Budaya kita sebelumnya kalau bisa dipersulit, kenapa yang harus dipermudah? Nah, kita justru pada saat ini harus betul-betul mempermudah dan tetapi tetap kita ada tanggung jawab pada minimum requirement yang diperlukan kualitas sebagai lulusan mechanical engineering. Saya pikir itu yang hal-hal yang perlu saya sharingkan, mudah-mudahan memberikan suatu pandangan pada kita. Dan ini adalah suatu peristiwa alam ya, saya melihatnya sebagai suatu peristiwa alam, suatu peristiwa ekosistem ya. Kalau di dalam pertanian ya kalau kita menebang hutan di sebelahnya yang tadinya tempat hama mempunyai habitat di sana, tiba-tiba hutannya hilang, yang diserang adalah pertaniannya. Nah, ini kan suatu peristiwa ekosistem biasa gitu ya. Sebenarnya biasa, cuma ini menjadi luar biasa bagi manusia. Karena pendekatan di dalam pembangunan itu kan human centris ya. Jadi di dalam pembangunan wilayah itu semua kan human centris. Padahal ini semuanya netral saja gitu. Virus menyerang manusia itu ya netral saja ya. Seperti halnya harimau makan manusia ya. Netral saja itu Cuma karena human centris menjadi masalah gitu kan. Tapi kalau dalam ekosistem pandangannya itu adalah netral saja gitu ya. Ya virus menyerang manusia ya netral saja itu dari kalau tuh Sang Maha Pencipta melihatnya ya itu peristiwa alam saja ya.
Dan nah tinggal oke, ini karena ulah kamu, ya kamu harus melaksanakan suatu protokol, ya silakan kalau mau menyelamatkan manusia, ya kamu terapkan itu. Dan kalau mau menghilangkan virus itu kembali kepada habitatnya yang tidak mengganggu manusia, jauh dari komunitas perkotaan dan sebagainya, ya harus dikembalikan fisik sebelumnya, dengan menciptakan hutan, menciptakan kembali keseimbangan dan sebagainya. Itu yang usaha-usaha itu harus juga dilakukan, bahwa kita telah, terutama insinyur nih ya, insinyur atas perintah dari ekonom biasanya atas perintah dari ekonom merubah bentang alam gitu kan. Nah ini kalau soal perubahan bentang alam, hutannya hilang, itu ya pekerjaan daripada insinyur. Nah ini yang ya akhirnya memang ini adalah tugas kita bersama, mulai dari pimpinan tertinggi presiden sampai seluruh jajaran dan seluruh profesi-profesi yang ada di. Jadi demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat, dan lebih kurangnya saya mohon maaf, dan kalau ada yang kurang tepat penyampaiannya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pencerahannya luar biasa Prof. Tresna. Terima kasih banyak. Kebetulan ini ada sekitar 98 ya mahasiswa yang alhamdulillah banyak sekali ya. Ini semua mahasiswa kami dari Teknik Mesin Universitas Balikpapan. Prof. Tresna, perlu saya laporkan bahwa tadi yang disebutkan oleh Prof. Tresna mengenai kegiatan di laboratori. Tadi Prof. Tresna bilang virtual, kami sudah mengadakan virtual dari bulan April sampai Mei, dan alhamdulillah berjalan lancar semuanya. Jadi kita mengirimkan video virtualnya, kemudian kirimkan data, kirimkan modul, semua dikerjakan di rumah, kemudian asistensi dengan kami, dengan dosennya, dengan asistennya lewat virtual juga. Nah, ini yang kami kembangkan ini Prof. Sekarang adalah ini sudah mulai, karena Balikpapan bukan zona hitam, bukan zona merah, jadi protokol kesehatan untuk masuk lab masih bisa kami laksanakan 4 orang sekali masuk atau 3 orang sekali masuk dengan protokol kesehatan, dan memang agak lama, tapi ya itulah yang bisa kita lakukan, kata Prof. Tresna, apapun itu bisa kita lakukan. Oke, terima kasih banyak pencerahannya Prof. Semoga mahasiswa saya ini tidak demo. Dengan tadi pencerahan dari Prof. Tresna, mereka tidak akan demo lagi. Artinya bagus sekali itu ya, laboratorium, terutama ini masalah kita di dalam mechanical engineering itu adalah laboratorium, sehingga memang bisa dilakukan dengan para laboran dengan dosen penanggung jawabnya itu yang melakukan percobaan, kemudian data-datanya dapat, kemudian data-data itu disampaikan kepada mahasiswa untuk membuat laporan dan kesimpulan. Ya itu juga satu cara. Penilaian itu. Ya, jadi dosen yang dengan laporannya mengerjakan itu, disorot video, direkam, kemudian data-data yang diperoleh, bagaimana setup peralatan itu dan diperoleh data-datanya, data-data diberikan kepada mahasiswa untuk diolah dan dibuat laporannya, gitu ya. Nah ini satu cara juga untuk mengatasi hybrid lah. Ya, hybrid. Ya. Jadi, ya, terima kasih Prof. Ya. Ini pencerahan yang luar biasa ya dari Prof. Tresna. Perlu kalian semua mahasiswa kita, ini beliau adalah Prof. Tresna. Beliau adalah guru besar teknik mesin di UI. Jadi kalau seandainya tidak ada pandemi, kita tidak bisa loh ketemu, belum tentu bisa ketemu sama Prof. Tresna loh ya. Jadi tetap bisa. Kita diundang aja. Alhamdulillah, terima kasih banyak Prof. Selanjutnya saya mungkin harus ini dulu ya Prof ya, harus teriak dulu sedikit biar mahasiswa saya semua semangat ya. Salam solidarity forever untuk semua. Strong semuanya. Union Mesin Strong. Ya, Union Mesin Strong. Oke. Semoga kita semua strong. Anda strong, kami juga strong. Prof. strong, selalu sehat untuk mendukung
ilmu-ilmu yang banyak buat kita semua. Terima kasih banyak ya Prof. Tresna. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.